Vino Gebastian. Hai Kak Vino, ya ampun keren banget. Mau ngapain sih ini? Sekarang nih kita lagi mau cerita-cerita sedikit tentang film Buya Hamka. Oh, yang udah rame lalu lalang di sosmed itu ya? Yes, benar banget. Tapi Kak Vino gimana kabarnya nih sekarang? Sekarang sih sehat, alhamdulillah, lagi excited banget karena sebentar lagi mau premier film Buya Hamka dan filmnya akan tayang tanggal 20 April nanti di seluruh bioskop Indonesia. Boleh dong Kak di spoiler buat orang-orang yang masih ragu nonton nih, kira-kira apa sih yang bedain film Buya Hamka dari film-film sejarah sebelumnya gitu? Siapa sih yang nggak kenal seorang Buya Hamka gitu? Siapa yang nggak tahu sepak terjangnya beliau? Beliau seorang pahlawan nasional, sastrawan, jurnalis, dan yang paling penting adalah seorang ulama besar gitu. Yang membedakan dengan biopik yang lain pasti cerita seorang tokoh pasti punya cerita yang beda-beda. Tapi Buya Hamka ini saking luar biasa perjalanan hidupnya ini sampai dibagi 3 volume nih. Jadi volume 1, volume 2, dan volume 3. Tapi yang akan tayang pertama adalah volume 1. Itu menceritakan Buya Hamka mulai dari dia menikah sampai Indonesia merdeka. Nah di situ aja konfliknya udah banyak banget. Dan yang membedakan lagi dengan film-film yang lain, filmnya ini nggak berat gitu, walaupun sebuah film sejarah, film biopik, filmnya tuh lebih ringan, bertuturnya tuh dengan enak dan nggak boring sih. Kebetulan saya udah nonton sih dan filmnya oke banget. Wow, nggak sabar nih. Apa yang harus banget kita harus nonton nih? Yang paling banget harus nonton ya karena film ini banyak banget diisi oleh pemain-pemain yang luar biasa sih, aktor-aktor Indonesia. Ada Doni Damara, Desi Ratnasari, Reza Rahadian, Priti Moti, Laudya Chintya Bella. Jadi emang apa ya? Memang ini salah satu, kalau teman-teman media bilang nih kayak Avengers-nya pahlawan nasional ya. Setuju. Jadi selain ceritanya juga yang nggak boring, pemainnya juga udah nggak perlu diraguin lagi ya. Insya Allah kayak gitu. Nah, mau tahu dong kalau Kak Vino sendiri pertimbangannya apa yang bikin kayak wah ini film harus gue ambil nih gitu? Karena memang sejarah seorang Buya Hamka itu luar biasa banget. Dan Buya Hamka itu tokoh yang bukan hanya dihormati di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Bahkan mantan Perdana Menteri Malaysia tuh Tun Abdul Razak pernah bilang Buya Hamka ini nih asetnya Asia Tenggara. Jadi memang udah dimiliki bukan cuma di Indonesia aja, bahkan di seluruh dunia, termasuk kayak di Kairo, di negara-negara Asia Tenggara lah. Dan masa sih kita sebagai bangsa Indonesia yang benar-benar cinta sama pejuang dan pahlawan nasional tuh nggak mau melihat atau menikmati kisah hidupnya? Saya rasa sih film ini bukan cuma jadi tontonan yang menghibur, tapi juga bisa menjadi tuntunan. Tapi Kak Vino sendiri suka sejarah berarti ya? Ya setiap orang harus tahu sejarahnya sih. Tapi penggemar berat sejarah gitu nggak? Kan ada yang kayak boring nih sama sejarah gitu. Banyak yang harus dipelajarin gitu. Membicarakan tentang sejarah juga harus ada tekniknya sih. Kalau misalnya kita ngomongin sejarah tapi dengan anak-anak muda sekarang ya nggak bisa dengan bahasa yang baku, dengan bahasa yang kaku gitu. Jadi memang harus ada seninya dalam bertutur soal sejarah. Nah, di film Buya Hamka ini salah satu yang dipakai caranya adalah dengan penuturan dengan bahasa atau dialog-dialog indah yang mudah sampai ke penonton. Dan karena Buya Hamka ini seorang sastrawan, pujangga, jadi kalimat-kalimat yang dia ucapkan tuh quotes-quotesnya itu juga sangat menginspirasi gitu. Wah, ini nanti bakal banyak berlalang di sosial media nih pasti. Bener. Ya. Udah kok, sekarang udah ada gitu. Udah ada sekarang udah banyak, kan. Gitu. Nanti tambah banyak lagi nanti ya. Tapi dari Kak Vino sendiri, apa sih tantangan terberat memerankan sosok Buya Hamka ini? Gimana, berapa lama pendalaman karakternya? Kalau pendalamannya kita ada waktu reading selama 2 bulan, terus saya sempat riset dulu sebulan, tapi memang skrip ini udah jadi itu udah berdasarkan hasil riset dari penulisnya. Penulisnya udah mulai riset dari tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan berbagai kalangan yang tahu soal Buya Hamka. Saya sendiri setelah bertemu dengan keluarganya, saya baca lagi tuh buku-bukunya Buya Hamka untuk bisa lebih mengenal lagi siapa sih Buya Hamka gitu. Kalau untuk selama proses syutingnya sendiri, apa momen paling membekas yang ada di Kak Vino gitu? Yang paling membekas adalah kita ke tempat-tempat daerah yang kayak napak tilas kehidupan Buya Hamka. Kita ke Maninjau, terus kita sempat ke Mesir juga. Itu perjalanan-perjalanan yang mungkin kalau saya nggak ambil film ini, saya nggak akan pergi ke sana gitu. Dan perjalanan hidup seorang Buya Hamka ini kan penuh suka dan duka gitu kan. Jadinya kalau baca skripnya tuh udah kayak, aduh,
anak-anak muda sekarang nih kayaknya harus bisa menjadikan Buya ini jadi kayak salah satu tokoh pegangan untuk melahirkan hamka-hamka muda yang baru gitu. Biar Indonesia tuh nggak cuman nggak cuman selesai gitu loh di masa-masa dulu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi ada tongkat estafet yang bisa diteruskan oleh anak muda sekarang. Wah benar banget. Jadi anak-anak muda sekarang juga melek sejarah ya, karena udah bukan cuma melek digitalisasi juga bukan cuma melek sejarah sih, tapi apa yang bisa kita ambil dari sejarah itu gitu. Kalau cuma nontonin film sejarah tapi nggak ada impact yang berguna untuk dirinya diterapin kehidupannya sekarang, ya percuma gitu. Setuju. By the way, Kak Vino ini kan emang nggak pernah diem ya, selalu banjir project. Amin. Selalu kayak Kak Vino tuh selalu menghiasi layar peran Indonesia. Amin. Selain Buya Hamka, Kak, 2023 ini bakal ada banyak gebrakan-gebrakan nggak sih dari Kak Vino? Buya Hamka aja itu udah ada 3 volume kan. Yes. Itu aja tuh setiap volumenya tuh punya kekuatannya sendiri gitu. Ada 3 film. Terus nanti ada proyek-proyek lain yang sebenarnya kayaknya belum bisa diceritain gitu. Karena Aduh, penasaran nih kita. biar surprise nantinya. Gitu ya? Yang paling penting adalah sekarang Buya Hamka dulu, dan Buya Hamka ini akan ada 3 volume. Mudah-mudahan yang pertama sukses. Teman-teman pasti akan sangat menunggu yang kedua Dan ketiga. Nah, 3 volume itu berdekatan nggak sih, Kak? Kalau boleh spoiler? Kalau misalnya nggak ada halangan, insya Allah volume kedua kan sekarang Lebaran nih, volume 1. Volume keduanya itu mungkin nanti Lebaran Haji, Idul Adha. Volume 3-nya kalau nggak akhir tahun atau mungkin 1 Muharram, tahun baru Islam. Wah, kita tungguin banget pokoknya ya, Buya Hamka dan Kak Vinonya. Yes.